Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali anak-anak, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Untuk pertemuan kali ini yang akan kita bahas pada materi pelajaran informatika yaitu tentang penggunaan rumus pada Microsoft Excel. Nah, penggunaan rumus pada Microsoft Excel kali ini yang akan kita gunakan nanti yaitu untuk mencari jumlah nilai, untuk mencari rata-rata, untuk mencari nilai tertinggi, dan untuk mencari nilai terendah. Kita contohkan, saya punya tabel seperti ini. Ini adalah tabel nilai ulangan harian kalian pada mata pelajaran informatika. Contohnya di sini tabelnya ada nomor, nama, nilai UH pertama, UH kedua, UH ketiga, UH keempat, dan UH kelima. Ya, anak-anak. Di sini kalian diminta untuk mencari jumlah nilai. Yang pertama, kemudian yang kedua mencari rata-rata. Yang ketiga mencari nilai tertinggi dan yang keempat mencari nilai terendah. Untuk jumlah nilai ini, seandainya kalian menggunakan rumus seperti yang saya jelaskan minggu kemarin, yaitu menggunakan rumus matematika atau operator aritmatika penjumlahan. Nah, itu kalau kita menggunakan operator aritmatika penjumlahan, penggunaannya itu terlalu panjang bentuk rumusnya. Bentuk rumusnya nanti sama dengan ini C5 ditambah D5 ditambah E5 ditambah F5 ditambah G5 dan seterusnya. Terlalu panjang. Nah, untuk mempersingkat rumus maka di sini akan saya jelaskan tentang penggunaan rumus yang simple dari rumus-rumus yang ada pada Microsoft Excel. Yang pertama, untuk mencari jumlah nilai di sini yang dimaksud adalah jumlah nilai UH1 sampai dengan UH5, baik yang dimiliki oleh Amira, Lintang, sampai dengan Nur Aini. Nah, cara yang pertama itu kita aktifkan sel tempat untuk meletakkan jumlah nilai. Kita aktifkan seperti ini karena kita mencari jumlah nilai daripada Amira. Kita aktifkan jumlah nilai Amira. Kemudian kita aktifkan tab formulas, ya. Kita aktifkan tab formulas. Kemudian kita pilih fungsinya di match and trick. Kita klik panahnya. Untuk mencari jumlah nilai, fungsinya namanya atau rumusnya namanya adalah sum. Maka scrollnya ini kita turunkan, kita cari sum. Nah, ini ada sum. Kita klik sum, ya. Nah, setelah diklik sum akan muncul kotak dialog seperti ini. Pada kotak nomor 1 ini kita hapus. Data yang ada di sini kita hapus. Kemudian kursor masih aktif di sini, kita blok data nilai ulangan hariannya Amira. Kita blok mulai dari UH1 sampai dengan UH5. Jika sudah selesai, kita bisa klik OK atau tekan tombol Enter. Nah, klik OK saja. Oke, nah. Akan muncul secara otomatis jumlah nilai Amira yaitu 383. Kita coba sekali lagi untuk jumlah nilai Lintang. Maka kita aktifkan di sini, kita pilih formula, kita pilih function library-nya yaitu rumusnya kita pilih match and trick, kemudian kita cari sum. Scrollnya kita turunkan, kita cari sum. Nah, ini ketemu sum. Nah, di sini kita hapus ya, nomor 1 ini kita hapus datanya. Yang kita blok bukan nilainya Amira lagi, tetapi yang kita blok adalah nilainya Lintang mulai dari UH1 sampai dengan UH5. Oke, kita enter. Oke atau enter sama saja. Nah, ya. Nah, setelah ini
Kalian tidak perlu mencari rumus satu persatu, cukup kita copy dengan meletakkan pointer ini pada pojok kiri bawah ini, kotak pojok kiri bawah, sehingga dia berubah menjadi plus hitam seperti ini. Kemudian kita klik, kita drag ke bawah. Nah, secara otomatis jumlah nilai dari masing-masing siswa akan keluar seperti ini. Jelas anak-anak? Untuk selanjutnya kita mencari rata-rata. Rata-rata di sini maka kita aktifkan rata-rata ya. Tempat untuk meletakkan rata-ratanya Amira kita letakkan di sini. Di sini kita tidak masuk pada math and trick lagi, tapi kita masuk pada more function. Pada more function ini kita pilih panahnya, kita pilih statistik, kita pilih average. Untuk mencari rata-rata rumusnya namanya average. Nah, kita klik. Pada kotak nomor 1 kita hapus datanya, kita blok nilai UH1 sampai UH5-nya Amira. Hanya sampai UH5, jangan sampai jumlah nilai ya. Hanya sampai pada UH5. Kemudian kita klik OK. Nah, secara otomatis muncul rata-rata nilai dari Amira. Begitu juga kita coba untuk lintang. Kita coba sekali lagi ya, lintang. Pilih more function, pilih statistical, pilih average. Nah, data yang ada di nomor 1 dihapus, kita blok nilainya lintang. Nah, kita blok nilainya lintang mulai dari UH1 sampai dengan UH5, baru kemudian kita klik OK atau tekan tombol Enter. Secara otomatis muncul nilai rata-ratanya lintang. Supaya memudahkan tidak usah diklik satu-satu, rumusnya cukup di copy saja. Nah, letakkan pointernya pada pojok kanan bawah sehingga berubah jadi plus hitam seperti ini. Klik, drag ke bawah. Seperti ini anak-anak, jelas? Nah, di sini anak-anak jumlah nilainya ya, jumlah angkanya yang ada di belakang koma itu kan berbeda-beda. Supaya sama antara nilai Amira sampai dengan nilainya Nur Aini, maka kita blok data nilai ini, kita atur jumlah angka desimalnya. Ya, kita mau angka desimalnya 1 saja di belakang koma, maka kita klik home. Di sini ada ikon ya untuk mengurangi angka desimal, yaitu decrease desimal. Nah, kita kurangi angka desimalnya. Ini kan tidak ada angka desimalnya, kita tambah. Nah, seperti ini. Kalau untuk mengurangi angka desimal itu klik decrease desimal. Kalau untuk menambah angka desimal itu adalah increase desimal. Jelas anak-anak? Nanti bisa dicoba di rumah ya. Kemudian kita masuk pada mencari nilai tertinggi. Nah, nilai tertinggi dari UH1 ini berapa? Kalau dilihat secara kasat mata kelihatan ini 80. Tapi karena ini datanya cuma 10. Kalau datanya banyak, jumlah siswanya banyak, maka akan kesulitan. Untuk mempermudah, kita bisa menggunakan fungsi atau rumus max ya. Kita masuk pada menu formula, kita aktifkan selnya di sini, kita masuk menu formula, kita masuk pada more function, statistik, kemudian kita cari fungsi namanya fungsi max. Nah, ini max. Nah, yang kita tarik ke sini dulu ya. Ini data nomor 1 ini kita hapus. Yang kita blok adalah nilai UH1 mulai dari punyanya Amira sampai dengan punyanya Nur Aini, kita blok seperti ini. Kalau sudah diklik OK atau Enter. Nah, secara otomatis akan muncul nilai tertingginya yaitu 80. Kalau yang ini berapa? UH2, UH3 berapa? Tinggal copy saja, drag, tarik ke samping. Nah, muncul secara otomatis nilai tertinggi. Loh, ini kok nilai tertingginya 75 padahal ini 100. Nah, kita lihat. Max D5 sampai dengan D14. Kita hapus dulu ya. Kita coba dengan cara seperti ini. Statistik, average. Ini kita hapus. Kita blok nilai Amira sampai dengan nilai Nur Aini. Enter. Masih 75 ya. Bentar, kita hapus. Nah,
salah 81. Oh, salah, ini average. Max ya, fungsinya adalah fungsi max statistik. Kemudian kita cari max. Maaf. Max. Nah, max ya, sudah max. Kita blok. Kita hapus dulu ini, kita blok ini sampai sini. Nah, D5 sampai D14. Nah, muncul ya. Kita ini copy. Nah, ini mungkin 100-nya itu ya, secara otomatis muncul ini kalau diketik ya. Nah, sekarang untuk mencari nilai terendah. Terendah itu min ya. Ini more function, statistical, average. Kita hapus ini. Kemudian kita blok nilai UH1 sampai dengan UH1 punyanya Amira sampai dengan punyanya Nur Aini. Oke. Nah, seperti ini anak-anak. Oh, kenapa ini rata-rata ya? Maaf. Kita itu lagi statistik min. Maaf, min ya. Kita hapus min UH1 sampai UH1-nya Amira sampai Nur Aini. Nah, ini ya. Betul. Kita copy ke samping. Ya, ini. Nah, untuk penulisan rumusnya di sini kan contoh Amira 383. Ini kan dari UH1 sampai UH5. UH1 ada di C5, UH5-nya ada di G5. Penulisan rumusnya adalah seperti ini. Nah, ya, penulisan rumus untuk mencari jumlah nilai sum C buka kurung sama dengan sum buka kurung C5.2 G5 tutup kurung, baru kemudian dituliskan tombol enter seperti ini. Begitu juga untuk yang B ya. Nah, kalian tugasnya tulis di buku tulis sampean, di buku catatan kalian ya, penulisan rumus untuk mencari jumlah nilai. Jumlah nilai kan menggunakan rumus sum. Maka di sini sum ya. Dari nilainya Amira sampai Nur Aini berarti 10. Kemudian penulisan rumus untuk mencari rata-rata sama. Dari nilainya Amira sampai dengan Nur Aini 10. Kemudian yang ketiga, penulisan rumus untuk mencari nilai tertinggi adalah dari UH1 sampai dengan UH5. Berarti ada 5 nilai, ada 5 rumus ya. Kemudian yang keempat adalah penulisan rumus untuk mencari nilai terendah dari UH1 sampai UH5. Jadi ada 5 bentuk rumus. Tuliskan semuanya di buku catatan kalian. Kemudian kalian foto dan kirimkan melalui link yang ada di Google Classroom kalian. Yang sudah saya bagikan di Google Classroom kalian. Jelas, jadi ini ditulis di buku catatan, kemudian dikirim melalui link yang ada di Google Classroom. Ingat, tidak melalui WA, tetapi melalui Google Classroom. Jelas anak-anak? Kalau ada yang belum paham, bisa langsung japri ke Bu Is, jangan melalui grup biar tidak memenuhi kolom komentar yang ada di grup. Jelas? Langsung japri ke Bu Ismawati jika ada yang belum jelas. Bisa dipahami? Saya akhiri. Selamat mempelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.